شريك له وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah bukan hanya sekedar basa-basi atau kadang-kadang kita kalau melihat setiap kali ada pembukaan acara atau setiap kali ada permulaan ceramah atau kutum atau tabligh, biasanya ustadz atau kiai atau para ulama seringkali mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah terlebih dahulu. Kita perlu paham kenapa kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah. Yang ini mungkin kadang-kadang kita sering luput. Bapak Ibu sekalian, manusia itu ketika kita sedang melakukan sebuah amal ibadah atau melakukan sebuah aktivitas yang kira-kira menghasilkan sebuah amal ibadah, terkadang kita itu suka luput dan kadang-kadang kita suka tergelincir dan lupa. Kita berpikir bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu semata-mata memang karena diri kita yang sedang saleh-salehnya atau hati kita yang sedang bagus, ya, dan itu membuat kita tergelincir. Padahal Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya dan memudahkan langkah kaki kita untuk melangkahkan kaki dalam di jalan ibadah untuk menjalankan ibadah tersebut. Jadi tidak ada satupun daya dan upaya kita, ya. Maka ketika kata para ulama, ketika kenapa di antara semua lafaz azan, ya, Allahu Akbar sampai nanti akhir itu kita disunahkan untuk Nabi SAW untuk menjawab sama dengan apa yang dilakukan oleh muadzin. Dia bilang Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, ya. Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita juga asyhadu an la ilaha. Tapi ketika dia bilang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari menuju salat, mari menuju kemenangan atau mari menuju kesuksesan, Nabi menunjukkan kita untuk membaca la haula wala quwata, untuk senantiasa mengingatkan kita bahwa Anda ketika menuju salat dan menuju kesuksesan itu tiada daya upaya kecuali Allah yang kasih. Ya, ibadah kita, salat kita, tilawah kita, zikir kita itu bukan karena hati kita yang sedang bagus-bagusnya atau bukan karena kita yang lagi saleh-salehnya, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada kita untuk memudahkan langkah kaki kita melakukan amal ibadah. Maka tidak boleh kita sampai lupa untuk mengucapkan syukur dan paham konsep akan hal tersebut, bahwa Allah yang menakdirkan kita untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang masih bersujud hingga hari ini. Salat serta salam kita sanjungkan kepada kita bersama Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan tabi'in tabi'in yang insyaallah sampai kepada kita umat yang senantiasa istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini dia memang unik, Allah turunkan kepada Nabi SAW, ya, dan dia memang sebuah legitimasi untuk Nabi SAW memberikan panduan untuk manusia baik di dunia sampai di akhirat. Artinya segala macam problematika dunia dan segala macam problematika akhirat, kalau kita betul-betul fokus dan mempelajari Al-Quran, maka kita bisa menyelesaikannya, ya. Karena by definisi Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal, ya, ila khatamin nabiyyin biwasitatil Jibril al-amin, ya, al-manqulu minal al-maktubu fil masahif al-manqulu bitawatturi, ya, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan wasilah dari Jibril alaihissalam, ya, yang dia tertulis dalam mushaf yang dipindahkan secara tawatir, tidak mungkin salah. Maka segala macam yang berisi dalam Al-Quran itu adalah nubuah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW dan pasti valid kebenarannya 100%, valid 100%. Ya, dan segala macam yang tertulis baik kandungan sebagai sebuah tuntunan dan juga sebagai sebuah petunjuk adalah sesuatu yang membantu kita untuk melewati segala macam problematika kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kadang-kadang orang sekali-kali berpikir, ya, jadi karena kita orang-orang Muslim sekarang ini, kenapa saya perlu menyampaikan hal tadi, definisi Al-Quran by definisi oleh para ulama. Dan juga kita perlu untuk merenungi, mengapresiasi Al-Quran bukan hanya sekedar sebuah kalamullah, tapi dia adalah sebuah petunjuk kehidupan kita. Karena orang-orang sekarang saat ini mulai mendegradasi makna dari Al-Quran tersebut. Contoh, dulu kalau kita membaca kitab-kitab turas, ya, kitab-kitab terdahulu, ulama-ulama itu menjelaskan makna dari qari, ya. Qari itu adalah orang yang
menghafal Al-Quran dan juga memahami apa yang ada di isinya. Apa yang ada di isi dalamnya maksudnya. Itu makna qari aslinya. Ya, kalau kita tarik ke sini ke zaman kita sekarang, maka dia sudah bergeser maknanya menjadi hanya sekedar pembaca Al-Quran. Paham nggak paham? Wallahu a'lam. Yang penting baca Quran bagus, menjawab nggak apa-apa. Ya, padahal makna qari adalah dia yang baca Quran dan paham apa yang dia baca. Jadi kalau kita baca kitab-kitab terdahulu, ya, para ulama tabi'ut tabi'in itu menulis makna qari itu seperti itu. Ya. Seperti dalam kitab Da'watut Tammah fi Tadhkiratil Ammah pun menjelaskan seperti itu. Makna qari itu bukan cuma sekedar membaca, tapi dia membaca dan dia memahami. Tapi kalau kita melihat sekarang, dia bergeser maknanya. Contoh lain, kalau kita sekarang melihat orang-orang menamakan orang yang menghafal Quran itu sebagai hafiz, ya, hafizul Quran. Tapi kalau kita menelisik kitab-kitab terdahulu, makna hafiz itu bukan menghafal Quran, tapi orang-orang yang mempunyai kredibilitas hafalan di atas 100.000 hadis. Jadi orang yang hafal hadis justru disebut al-hafiz. Nah, orang yang menghafal Quran itu disebut qari. Ya, seperti itu. Jadi memang kualitasnya setinggi itu. Dan ketika ditarik ke sini, justru turun kualitasnya. Qari yang penting membaca aja, hafiz yang penting menghafal aja. Kalau bukan seperti itu maknanya. Kenapa? Itulah kenapa sampai kita perlu untuk menarik kembali semangat Al-Quran itu dan betul-betul memperkenalkan Al-Quran sebagaimana dia seharusnya diperkenalkan kepada umat manusia, bahwa dia ada kalamullah al-munazzal, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara komprehensif, menjelaskan tentang permasalahan di dunia maupun di akhirat. Jadi dia bukan cuma sekedar kitab, cuma sekedar buku yang kita baca setahun sekali ketika Ramadan, atau yang kita baca setiap malam Jumat. Bukan, ya, tapi dia perlu kita pahami setiap instruksi yang Allah jelaskan di dalam supaya kita betul-betul paham. Nah, makanya orang tuh seringkali bilang bahwa Ustaz, saya ini sudah sholat, sudah melakukan segala macam amal ibadah, tapi saya ini hidupnya masih susah. Dia lupa bahwa Allah bilang dalam Al-Quran, ya, Allah bilang bahwa barang siapa, ya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah bilang tidak cukup hanya dengan sekadar beribadah, tapi kalau misalnya Allah bilang justru orang-orang yang orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, ya, orang yang Allah bilang wa man a'rada 'an dzikri, orang-orang yang berpaling daripada apa yang Allah peringatkan. Az-zikr dari sisi para ulama, az-zikr bermakna Al-Quran, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka baginya hidup yang sempit. Jadi kita ini kehidupan sempit bukan karena hal lain, tapi karena kita memang jauh dan tidak paham Al-Quran. Sepenting itu memahami Al-Quran. Nah, lalu kemudian kalau kita tarik kepada konteks yang akan kita baca pada malam hari ini adalah kita akan sedikit membahas tentang bagaimana Al-Quran itu bukan hanya membahas tentang problematika ibadah, fikih, hukum, sholat, tidak. Justru Al-Quran itu membahas segala macam hal yang terkait dengan apa yang terkait di dunia. Bahkan dari dulu sudah seperti itu. Ya, dulu setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, masa periode sebelum Rasulullah hadir, sebelum diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi, itu di dunia ini hanya ada dua kekuatan besar yang mendominasi. Kekuatan besar yang menjadi hegemoni Barat itu dikuasai oleh orang-orang bangsa Romawi yang menjadikan Bizantium di Konstantinopel sebagai ibu kota politik mereka, ya. Dan di wilayah timur itu dikuasai oleh hegemoni bangsa Persia pada saat itu, orang-orang Persia. Nah, dua blok ini, Romawi dan Bizantium, Romawi dan Persia, Bizantium, Romawi dan Persia, ini adalah musuh bebuyutan, blok timur dan blok barat yang saling mencaplok wilayah dunia pada zaman itu, ya, yang saling mencaplok wilayah dunia. Wilayah Persia menguasai sebagian besar wilayah timur dan Romawi menguasai sebagian besar wilayah barat pada saat itu. Dan ini sebelum Nabi SAW lahir. Nah, konflik antara dua wilayah ini itu terjadi selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun terjadi peperangan yang ini perang dunia, ya. Perang dunia antara dua blok ini terjadi selama puluhan tahun. Dan mereka saling mencaplok wilayah-wilayah yang ada di sekitar mereka.
mereka ambil ini. Bahkan dikatakan dalam tafsir itu, bahkan dalam sejarah pada saat itu ya Persia itu bahkan sudah hampir memasuki kota Konstantinopel untuk mencaplok ibu kota daripada Romawi. Dan bangsa Persia itu kuat zaman itu. Bangsa Persia itu salah satu bangsa terkuat pada zaman itu. Mereka berhasil merengsek sampai ke tengah-tengah jantung pertahanan orang-orang Romawi, yaitu Konstantinopel. Konstantinopel itu bagaikan Jakarta di Indonesia. Ibu kota politiknya di sana dan ekonomi. Ya, karena Romawi punya dua ibu kota spiritualnya ada di Vatikan dan ibu kota politiknya ada di Konstantinopel yang sekarang Turki. Nah, Persia itu berhasil merengsek masuk sampai ke Konstantinopel pada saat itu. Nah, kita melaju sampai kepada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar tahun 571, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan diutus pada usia 40 tahunnya. Sampai pada diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu perang antara Persia dan Romawi itu masih berkecamuk. Artinya perang dunia ini masih berkecamuk. Nah, dan mereka masih mencaplok wilayah-wilayah di sekitar mereka. Tapi menariknya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada satu wilayah yang sama sekali mereka tidak kepikiran untuk mencaploknya. Ada satu wilayah yang mereka sama sekali tidak berpikiran untuk mau masuk dan mengambil wilayah tersebut. Wilayah apa itu? Hijaz. Ya, sekarang kita nyebutnya Jazirah Arab. Hijaz ini, wilayah Hijaz zaman dulu, ya, wilayah Arab, Mekah, Madinah dan sekitarnya, itu sama sekali tidak terfikirkan oleh orang-orang Persia dan orang-orang Romawi untuk mencaploknya. Kenapa? Karena emang gak ada apa-apaan di sana. Tidak ada minyak, tidak ada air, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, cuman kurma, unta dan pasir. Untuk melakukan perjalanan dari Romawi atau Persia ke Arab Saudi itu butuh waktu berbulan-bulan. Mereka perlu ongkos militer, perlu ongkos kendaraan dan segala macam. Sampai ke sana nggak ada apa-apa. Jadi lebih baik tidak usah dipikirkan, tinggalkan saja mereka. Ya, maka satu-satunya wilayah di dunia yang tidak terkontaminasi oleh perang dunia pada saat itu antara blok barat dan blok timur, orang Persia dan Romawi, adalah wilayah Hijaz. Nah, disinilah kemudian itulah salah satu alasan mungkin Nabi SAW diutus untuk Islam dikembangkan di sana. Karena wilayah netral, tidak ada peperangan di sana. Maksudnya perang lokal ada, tapi tidak sama sekali terkena hegemoni daripada perang Romawi dan perang Persia. Nabi SAW diutus untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang atau kaum orang-orang yang ada di sana. Nah, menariknya Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketika terjadi peristiwa perang berkecamuk di luar sana, kan orang-orang Hijaz ini meskipun mereka itu tidak terkontaminasi, terisolasi dari dunia, dari pertempuran dunia ini, perang dunia ini, tapi mereka tetap saja punya berita-berita dunia yang mereka ikuti. Ya, orang-orang Syam yang berdagang ke Mekah, terus orang-orang Mekah yang berdagang ke Syam, karena Syam itu berbatasan Eropa. Syam itu sekarang Turki mungkin paling dekat, ya. Mereka berbatasan dengan Eropa, dengan wilayah barat, maka mereka tuh tahu tentang apa yang kabar berita yang sedang terjadi di dunia saat itu. Maka ketika mereka datang ke Makkah dan Madinah, ke Makkah pada saat itu, mereka cerita tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini. Oh begitu. Akhirnya orang-orang Mekah, Rasulullah SAW pun tahu, dan orang-orang Mekah tahu tentang peristiwa perang dunia yang sedang berkecamuk di sekitar mereka. Lihat. Nah, ketika pada tahun kelima kenabian setelah Nabi diutus berarti. Nah, Rasulullah SAW terjadi sebuah peristiwa besar di perang dunia tersebut. Yang tadi saya sebutkan. Peristiwa itu adalah berhasilnya masuk Persia, merengsek sampai ke jantung kota Konstantinopel yang saat itu sangat kuat dan menjadi ibu kota utamanya Konstantinopel, Romawi. Kalau seandainya Persia berhasil memasuki dan menghancurkan Konstantinopel, maka Romawi selesai pada saat itu. Ya, ini kuatnya Persia. Ini betul betapa kuatnya bangsa Persia. Nanti bangsa Persia ini kan dia akan turun temurun dan setelah ditaklukkan oleh di zaman Umar bin Khattab yang dipanglimai oleh Khalid bin Walid, nanti Persia akan runtuh. Dan nanti kemudian dia akan terpecah menjadi beberapa wilayah, di antaranya Basrah, Irak yang sekarang nyebutnya, dan juga Iran masuk ke dalamnya. Maka orang-orang Iran itu adalah keturunan bangsa Persia. Nanti kita akan bicara kenapa, dan kita akan bicara tentang konflik.
Karena Iran ini kan sampai sekarang kan paling bandel di antara negara-negara Arab Saudi, negara-negara Teluk. Iran salah satu yang paling kepala batu di antara mereka. Kita akan jelaskan tadi ada hubungannya. Nah, setelah orang-orang Persia berhasil brengsek ke jantung kota Konstantinopel dan membahayakan orang-orang Romawi, dan ini adalah sebuah berita besar. Kemenangan Persia atas Romawi itu sebuah berita besar. Sebuah berita besar ini dan menjadi highlight di dunia, di media-media sosial. Zaman itu belum ada media sosial, tapi orang-orang di pasar ini bicara tentang hal tersebut. Bicara tentang orang Romawi yang sudah mulai hancur, Romawi yang sudah hampir dikalahkan oleh Persia. Nah, berita ini sampailah ke Makkah. Dan setelah berita ini sampai ke Makkah, Allah turunkan surat Ar-Rum. Ya, karena peristiwa ini Allah turunkan surat Ar-Rum. Bukan karena peristiwa ini, berbarengan dengan peristiwa ini Allah turunkan surat Ar-Rum. Lihat, pada saat itu komunitas Muslim di Makkah itu masih berjumlah sekitar 280-an orang secara total, ya, bahkan kurang daripada itu, 280-an orang. Karena orang-orang yang hijrah ke Habasyah, hijrah pertama itu sekitar 80 orang, dan orang-orang hijrah ke Madinah setelah itu sekitar 200 orang. Berarti kalau kita kalkulasikan, paling banyak itu mereka sekitar 285 orang yang orang-orang komunitas di Makkah, orang-orang Muslim di Makkah pada saat itu. Nggak sampai 100, ya, tidak sampai 100. Kartu keluarga di kelurahan ini mungkin lebih banyak daripada Muslim di Makkah pada saat itu. Nah, menariknya di tengah-tengah, dan ini surat Ar-Rum ini adalah surat Makki, artinya diturunkan ketika periode Makkah, dakwah yang belum berkembang pesat dan orang-orang Muslim yang masih sedikit. Surat Ar-Rum diturunkan dan lihat bagaimana bunyinya. Allah bilang, ya, Allah bilang Alif Lam, terus ghulibatir Rum. Allah bilang ghulibatir Rum. Romawi telah dikalahkan. Pertama kita perlu tahu, surat Ar-Rum adalah satu-satunya surat yang berbicara tentang yang memakai nama bangsa Eropa. Di situ di Al-Quran menggunakan nama bangsa Eropa, berjudul Romawi. Ar-Rum artinya Romawi, Roma, ya, Romawi. Allah bilang ghulibatir Rum, bangsa Romawi telah ditaklukkan. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah perlu memberikan kabar tentang yang terjadi di dunia tersebut, perang dunia antara Persia dan Romawi, perlu Allah sampaikan berupa wahyu kepada Rasulullah dan disampaikan kepada umatnya pada saat itu. Padahal mereka baru komunitas kecil yang cuma 200, di bawah 300 orang. Mereka masih komunitas kecil, mereka belum punya daulah, belum punya negara, mereka bahkan masih dalam proses dakwah. Tapi kenapa Allah perlu untuk memberitahukan, dibanding menurunkan ayat-ayat tentang akidah, Allah justru menurunkan ayat tentang ghulibatir Rum, tentang berita tentang perang dunia pada saat itu kepada orang-orang Makkah. Apa pentingnya? Nah, kata para ahli tafsir, di sini mengabarkan bahwa Allah ingin mengajarkan kepada orang-orang Makkah pada saat itu, yang kelak mereka akan menjadi pemimpin dunia, ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di sana dan Khulafaur Rasyidin, yang pada saat itu yang kelak mereka akan memimpin dunia. Mereka perlu tahu tentang peta geopolitik dunia seperti apa. Al-Quran mengajarkan kepada orang-orang Muslim Makkah pada saat itu, yang justru mereka masih lemah tentang pelajaran geopolitik dunia pada saat itu, ya, di mana mereka bahkan belum belajar fikih, karena ayat-ayat Makkah, periode Makkah itu belum turun ayat-ayat tentang hukum. Nanti di Madinah baru turun tentang hukum. Justru mereka ketika masih awal-awal belajar tentang akidah, Allah sisipkan pembelajaran tentang geopolitik untuk orang-orang Makkah. Karena Allah ingin mengajarkan kelak orang-orang yang masih sedikit ini, mereka justru akan memimpin dunia. Untuk mempersiapkan mereka menuju kepada peradaban yang bisa memimpin dunia, maka mereka perlu dibina tentang pengetahuan geopolitik dunia, apa yang sedang terjadi pada saat itu. Lewat wahyu langsung, valid, tidak mungkin salah. Lihat, ya. Maka itulah kenapa kita perlu untuk melihat Al-Quran bukan hanya sekedar sebuah kitab, tapi juga sebuah mukjizat yang menjelaskan tentang berbagai macam problematika di dunia.
Nah, itulah kenapa kita perlu justru orang-orang Islam ketika saya mempelajari ayat atau tafsir-tafsir, karena saya senang sekali dan memang spesifikasi pada tafsir bahasa Arab. Ketika kita menelisik tafsir itu, Al-Quran ternyata dia punya beberapa sifat. Dan kalau kita lihat tafsir itu, Bapak Ibu, ternyata kalau kita baca kitab-kitab ulumul Quran, tidak semua ayat Al-Quran itu diterjemah, dijelaskan dan ditafsir oleh Nabi SAW. Tidak semua ayat Al-Quran itu ditafsirkan oleh Nabi SAW. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena Nabi membuka pintu ijtihad di sana untuk para sahabat dan generasi-generasi setelahnya. Jadi Al-Quran ini justru harus menjadi kitab yang memantik daya nalar kritis seorang Muslim. Orang Islam itu tidak boleh bodoh, haram. Orang Islam itu tidak boleh bodoh. Orang Islam itu tidak boleh tidak melek tentang apa yang sedang terjadi di dunia. Ya, orang Islam itu tidak boleh tidak up to date. Orang Islam tidak boleh ketinggalan zaman. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang justru merangsang otak kita untuk senantiasa berpikir tentang hal kritis yang terjadi di dunia ini. Seperti itu. Nah, kemudian itulah kenapa justru orang Islam harus menjadi orang-orang yang paling, untuk kalau konteksnya saat ini, orang-orang Islam adalah mereka yang harusnya paling mempelajari dan paling mengikuti isu-isu geopolitik yang sedang terjadi saat ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat apa yang digambarkan oleh para ulama tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, ya. Kalau kata Nabi SAW dalam sebuah riwayatnya bahwa setiap 100 tahun itu akan terjadi shifting, pergantian peradaban. Setiap 100 tahun sebuah umat itu akan digantikan. Nah, seperti itu. Nah, untuk kita saat ini 100 tahun terakhir para mujahidin itu lahir 100 tahun belakangan, mereka sudah berhasil menelurkan orang-orang semacam Syekh Said Badiur Rahman, ya, Badius Zaman, dan teman-temannya Muhammad Abdul dan teman-temannya, orang-orang para mujahidin. Nah, 100 tahun setelahnya, dan ini sudah hampir 100 tahun ke pemerintahan Islam runtuh, khilafah Islam runtuh, ya. Khilafah Islamnya runtuh sudah 100 tahun. Artinya 100 tahun dari terakhir kali khilafah runtuh, kita sedang menunggu untuk 100 tahun lagi, untuk saat ini kebangkitan yang kedua setelah keruntuhan yang terakhir. Dan dia, menurut kalkulasi para ulama, dia akan muncul dalam 1 dekade ke depan atau dalam 10 tahun ke depan, yang dia tidak tahu kenapa, dia tidak tahu kapan. Makanya bapak-bapak ibu atau bapak-bapak atau ibu-ibu kalau misalnya umroh sekarang atau naik haji, itu kita akan melihat di mana-mana di Saudi itu adalah ada Vision 2030 yang dilakukan oleh Arab Saudi. Shifting yang dilakukan oleh Arab Saudi untuk menyambut shifting peradaban tersebut. Jadi kata MBS, ya, Malik bin Salman, dia bilang bahwa pada tahun 2030 dia akan merubah Saudi semaju Eropa menjadi the new Europe, dia bilang. Ya, ini Saudi kan tentu adalah sebuah kota yang Islami, bukan sebuah negara Islam, tapi sebuah kota Islami karena Makkah Madinah itu ada di sana. Dan MBS bilang tahun 2030 sekarang sedang diusahakan pada tahun 2030 nanti akan terjadi shifting di Saudi besar-besaran, dan Saudi akan mampu menjadi the new Europe, Eropa baru untuk dunia. Teknologinya semaju Eropa, pemikirannya semaju Eropa. Nah, seperti itu. Dan itu yang akan kita nantikan. Apakah negatif atau positif? Wallahu a'lam. Kita akan melihat apa yang terjadi. Nah, di tengah-tengah itu ada sebuah peristiwa yang sedang menuju ke sana, ya. Peristiwa menuju ke dekade tersebut, ke shifting tersebut, ya, yang diyakini oleh sebagian orang yang berlandaskan Al-Quran untuk menuju ke sana. Ya, di antaranya adalah, dan ini digambarkan dalam kitab-kitab agama samawi, bukan cuma agama Islam, ya, tapi dalam keyakinan orang-orang Talmud. Dalam agama Islam kita pun keyakinan sesuatu karena itu adalah nubuah dari Nabi SAW, ya, tentang shifting tersebut. Nah, menariknya adalah sebelum Syekh Ahmad Yasin wafat, salah seorang ulama yang membentuk Hamas, membentuk Intifadah, gerakan Intifadah, dia memproyeksikan bahwa pada tahun 2027 Israel akan rata, akan hancur. Israel akan hancur.
Seperti itu pada tahun 2027, dan ini disampaikan sama beliau sekitar 15 atau 16 bahkan 20 tahun yang lalu ketika beliau masih hidup pada saat itu. Ya, dia memproyeksikan bahwa pada tahun 2027 nanti Israel akan hancur. Dan ini pun ternyata menariknya digambarkan dalam kitab Talmudnya orang-orang Yahudi. Dalam kitab Talmudnya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka meramalkan bahwa dalam waktu dekat, ya, mereka itu akan dikepung oleh 3 wilayah, wilayah selatan, wilayah timur, dan wilayah barat. Ya, wilayah barat dikepung sama Rusia kalau kita lihat sekarang, ya, dan kemudian dikepung oleh Cina, dan wilayah selatan dikepung dari Afrika. Dalam proyek dalam nubuah Talmud mereka menggambarkan seperti itu. Nah, karena orang-orang Israel itu mereka lihat, ini yang perlu kita pahami. Kadang-kadang ketika kita melihat isu geopolitik yang terjadi antara Israel sama Palestina dan Israel sama Iran, kita tuh nggak ngerti. Kita perlu memahami cara berpikirnya orang Yahudi biar kita paham kenapa mereka begitu jahat. Pertama, selain orang Islam yang punya proyeksi shifting tadi, kita kan punya proyeksi shifting untuk membangkitkan kejayaan Islam lagi. Nah, mereka juga proyeksi shifting itu dalam kitab Talmud mereka menubuatkan hal yang sama. Sebelum terjadi kehancuran tadi, maka mereka perlu maju untuk menghancurkan orang terlebih dahulu. Maka orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi, mereka punya pemahaman. Mereka dalam penerapan hukum itu mereka menganut hukumnya Nabi Musa dulu. Apa hukumnya? Hukumnya itu adalah mata bayar mata, gigi balas gigi. Ini yang perlu kita pahami. Kenapa kita sering lihat orang Islam itu jahat banget mereka. Nah, kita tuh nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Kalau kita nggak paham tentang pola pikir mereka, mereka tuh menganut hukum Talmud tadi, mata bayar mata, gigi balas gigi. Jadi artinya bahwa kalau orang Israel punya satu mata dan dicolok oleh orang lain, maka kalau yang mencolok itu punya 2 mata, dia akan balas mencolok dua-duanya. Itu logikanya orang Israel. Kalau Anda mematahkan satu giginya orang Israel, kalau Anda punya 32 gigi, maka dia akan patahkan 32 gigi Anda. Dia tidak peduli berapa. Anda patahkan satu, saya nggak akan patahkan satu. Tidak, ini bukan kisos. Ini hukumnya Talmud. Kalau Anda patahkan, Anda punya mata, Anda cederai mata saya, yang saya habisi mata Anda. Anda mencederai gigi saya satu, yang cederai itu gigi saya, maka gigi Anda akan seratakan. Itu konsepnya orang-orang Israel. Itu kenapa sampai ketika peristiwa 7 Oktober kemarin yang dilakukan oleh Hamas, ya, Tufanul Aqsa, ketika mereka menghancurkan, berhasil masuk sampai ke jantung pertahanan Israel, ya, itu sekitar 1.100 orang prajurit Israel yang mati. Lihat apa yang dilakukan Israel sampai hari ini. Mereka hantam habis Gaza sampai hari ini. Habis Gaza rata, habis sampai hari ini. Gaza, Rafah, dan segala macam di sana dihabisin sama mereka. Dan kita lihat, jahat banget mereka. Kenapa ya? Kita melihat Israel jahat karena kita tidak paham pola pikir mereka. Memang sejahat itu mereka. Karena memang Israel ini kan negara yang bergerak sebagaimana orang Islam bergerak. Negara yang dilandasi oleh ideologi agama. Mereka punya negara yang berlandaskan ideologi agama mereka, maka mereka berani, tidak takut. Nah, kita tidak punya hal itu sayangnya. Islam tidak punya hal itu. Satu-satunya negara Muslim, bukan negara Islam, satu-satunya negara Muslim yang mengimplementasikan agama ke dalam sistem pemerintahan mereka hanya Iran. Hanya Iran. Maka Iran adalah salah satu negara yang paling cocok head to head sama Israel karena mereka mengusung ideologi yang sama. Satunya negara agama, negara yang berideologi agama, satunya lagi negara yang berideologi agama. Maka mereka paling cocok head to head. Seperti itu, ya. Nah, cuman kalau kita lihat ketika kemarin ketika Iran menyerang Israel, orang-orang Islam ini, tadi saya bilang karena kita ini terlalu tidak up to date tentang apa yang terjadi di geopolitik dunia, maka kadang-kadang ada beberapa orang yang bahagia, senang melihat tuh orang-orang Iran pro Palestina. Oh tidak, orang Iran itu menyerang Israel tidak ada hubungannya dengan pro Palestina. Mereka memang secara politik mereka mendukung Palestina, tapi serangan Iran atas Israel kemarin tidak ada hubungannya sama sekali dengan Palestina.
Ini berhubungan dengan politik mereka sendiri dengan Israel, personal mereka dengan Israel. Kenapa? Karena memang Israel yang mengancam mereka terlebih dahulu. Jadi pada tahun 2015 ketika Barack Obama menjadi presiden pada saat itu terjadi sebuah konferensi kesepakatan antara negara-negara nuklir, 9 negara nuklir. Apa aja 9 negara nuklir itu ada? Rusia dengan jumlah hulu ledak 5.885 hulu ledak nuklir. Ya, hulu ledak nuklir itu luar biasa kuatnya, Pak. Dan Rusia punya 5.885 hulu ledak nuklir. Yang kalau dia lemparkan satu, ya, ini Indonesia, Malaysia dan satu Asia bisa rata. Satu hulu ledaknya nuklirnya Rusia, itu kekuatannya sekitar 15 ton TNT. Satu hulu ledak nuklir itu besarnya 15 ton TNT. Itu berarti 100 kali lipat yang lebih besar daripada yang diturunkan di Hiroshima sama Nagasaki dulu. Karena Hiroshima Nagasaki dulu itu bom atom, bom Little Boy, dan nama bom yang turun di Hiroshima itu namanya Little Boy, yang diturunkan di Nagasaki itu namanya Fat Man. Dua, Little Boy sama Fat Man ini adalah bom atom, bukan bom nuklir. Ketika bom atom diturunkan tuh sedahsyat itu dihancurkannya. Nah, bom nuklir kalau diturunkan satu negara, itu daya ledaknya 15 ton TNT, itu 100 kali lipat, bahkan dikatakan sampai bisa 1000 kali lipat lebih besar daripada kekuatan yang diturunkan, kekuatannya Little Boy sama Fat Man yang diturunkan di Hiroshima sama Nagasaki dulu. Itu daya ledaknya 15 ton TNT, itu 100 kali lipat, bahkan dikatakan sampai bisa 1000 kali lipat lebih besar daripada kekuatan yang diturunkan, kekuatannya Little Boy sama Fat Man yang diturunkan di Hiroshima sama Nagasaki dulu. Dan Rusia punya 5.885 hulu ledak. Di bawahnya ada Amerika sekitar 5.400-an, 5.000 hulu ledak sekian. Di bawahnya ada Cina, posisi ketiga. Ini 9 negara nuklir ya. Di bawahnya ada Cina sekitar 400-an, tapi dalam tahun 2030 nanti mereka bisa menciptakan sekitar 1.000 lagi. Di bawahnya ada Inggris, Prancis, terus Pakistan, India, Israel, baru kemudian Korea Utara. Korea Utara cuma sekitar punya 50 hulu ledak nuklir. Kita selama ini kan takut sama Kim Jong Un, enggak, dia cuma punya 50 hulu ledak. Bahkan lebih banyak hulu ledaknya Israel. Israel punya 90 hulu ledak nuklir. 90 hulu ledak nuklir. Itu yang punya Israel. Lah, terus Iran gak masuk. Nah, kenapa Iran tuh kan dia punya nuklir, tapi dia belum menjadi hulu ledak. Itu yang perlu kita pahami. Nah, pada 2015 ini makanya saya perlu jelaskan, pada tahun 2015 itu terjadi konferensi antara 9 negara nuklir ini di dunia yang tadi saya sebutkan. Itu mereka menyepakati menandatangani kesepakatan antara mereka dan juga salah satu perwakilan dari Uni Eropa untuk mengajak Iran berunding. Apa rundingannya? Mereka bilang Iran, karena mereka tahu Iran ini punya potensi untuk menjadi negara nuklir ke depannya. Karena mereka punya nuklir, cuman mereka belum mengolahnya sampai menjadi hulu ledak. Iran tuh cuman punya tambang nuklir, tapi masih sekitar 60%. Untuk menjadi weapon grade, untuk dinaikkan menjadi weapon grade, menjadi sebuah senjata nuklir, butuh dinaikkan sampai 80-90% dulu. Iran cuma punya baru sampai 60%. Dan memang tidak dikembangkan. Kenapa tidak dikembangkan? Nah, pada konferensi yang 2015 tadi, konferensi JCPOA, ya, Joint Comprehensive, saya lupa JCPOA-nya itu apa. Pokoknya ini adalah kesepakatan antara negara-negara nuklir dan Iran plus Uni Eropa untuk supaya berunding dengan Iran. Mereka bilang, Iran, kamu kan punya nuklir, tapi tolong untuk jangan dikembangkan. Udah cukup segitu aja. Cukup segitu aja, jangan dikembangkan, ya. Kalau kamu sepakat untuk tidak dikembangkan, nanti ini kesepakatannya. Kata Iran, apa jaminan, apa keuntungan untuk saya untuk patuh sama kalian dengan perjanjian ini? Kata orang-orang tadi 9 negara nuklir, ya, mereka bilang kalau kamu patuh dengan kesepakatan ini, kita akan mencabut semua embargo yang berlaku atas kamu. Jadi Bapak Ibu perlu tahu,
Iran ini berbahaya karena ditakuti sama orang-orang Eropa karena ini. Jadi Iran ini selama puluhan tahun ke belakang itu mereka tuh sebenarnya sudah diembargo selama puluhan tahun. Sekitar 3.000 produk ekonomi mereka itu diembargo oleh dunia. 3.000 produk ekonomi dunia mereka diembargo oleh dunia. Mereka tidak bisa masuk ke perekonomian dunia. Jadi mereka tuh nggak bisa menjual minyak. Mereka punya minyak, mereka nggak bisa dijual karena Iran itu masih diembargo secara ekonomi selama puluhan tahun. Tapi selama puluhan tahun itu mereka masih bisa berperang dengan ini dan itu. Itu kenapa Eropa takut dengan Iran karena itu. Nah maka mereka perlu ini negara dia tidak bisa dikontrol. Negara kecil ini tidak bisa dikontrol orang-orangnya dan isi kepalanya. Maka perlu 9 negara nuklir untuk mengontrol dia. Mereka bilang kesepakatan seperti itu. Mau nggak? Oke. Iran setuju supaya menandatangani perjanjian tersebut. Nah, setelah itu ternyata pada tahun 2018 setelah Barack Obama lengser dan diganti sama Donald Trump, Trump ini keluar dari kesepakatan itu. Karena dia mendengar isu daripada sebuah badan internasional badan internasional nuklir yang mengatakan bahwa Iran sampai tahun 2020 tahun lalu mereka telah berhasil mencetak beberapa senjata nuklir. Nah, ini dilaporkan kepada Amerika, maka Amerika cabut. Amerika takut kalau Iran itu mengembangkan dengan senjata nuklir mereka. Maka Amerika antisipasi hal tersebut sejak awal. Nah, maka dia sudah keluar nih. Nah, oleh karenanya untuk mengantisipasi itu sejak awal Israel ini pun mengikuti Amerika karena Israel kan memang dananya itu disuplai sama Amerika. Ini kan negara kecil. Israel itu tidak lebih besar daripada Jawa Israel ini. Jadi kalau orang-orang sering guyon, seandainya kalau seluruh orang Jawa itu buang air kecil di Israel itu bisa tenggelam. Saking kecilnya dia itu kecil sekali Israel itu. Lebih besar Pulau Jawa dibanding Israel. Ini orang kecil tapi bandel sekali. Nah, Israel ini karena dia manut dengan Amerika, karena Amerika itu setiap tahunnya itu mensupport dana sekitar 30 juta US dollar untuk Israel untuk mengembangkan senjata mereka. Maka mereka manut-manut aja. Maka ketika Amerika bilang ini Iran bahaya, mereka sedang mengembangkan senjata nuklir. Israel, kamu kan paling dekat dengan mereka, serang Iran. Maka diseranglah kemarin terakhir dan Iran membalasnya. Lihat itu kenapa Bapak Ibu kalau lihat berita kemarin yang diserang adalah gudang nuklirnya Iran yang diserang, bukan ibu kotanya tapi gudang nuklirnya. Karena emang sejak awal itu yang mereka khawatirkan. Ternyata Iran sudah tahu bahwa Amerika akan berkhianat seperti itu, maka gudang nuklir mereka pindahkan. Trump itu kan berkuar-kuar di media, kami telah berhasil menumbangkan nuklir Iran, mereka tidak akan punya kekuatan nuklir lagi. Iran bilang mohon maaf, kami sudah memindahkan terlebih dahulu karena kami tahu watak kamu suka berkhianat, maka kami pindahkan dulu kan. Kami tahu kalian akan menyerang dulu nuklir kami. Dan Iran memindahkan, dan ini masalahnya. Masalahnya adalah sampai saat ini tadi yang saya bilang badan nuklir dunia yang ditugaskan oleh JCPOA tadi, konferensi tadi untuk menginspeksi Iran, sampai hari ini mereka tidak pernah tahu di mana gudang senjata nuklirnya Iran. Nah, itu bahayanya. Bahaya kenapa? Bahaya untuk dunia. Ya, bahaya untuk dunia dan bahaya untuk Iran. Bahaya untuk dunia kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kita tidak pernah tahu apa, meskipun mereka negara Islam, tapi kita tidak pernah tahu apa isi kepalanya orang-orang Syiah. Ya, kita tidak pernah tahu apa isi kepalanya orang-orang Syiah. Itu problemnya. Mereka menyerang Palestina ya, cuma kita nggak pernah tahu apa isi kepalanya orang-orang Syiah. Lihat, orang-orang Eropa aja takut sama Iran, apalagi orang-orang Muslim harusnya. Kita nggak pernah tahu apa isi kepala mereka. Dan Syiah ini, Bapak Ibu, mereka punya ribuan. Ada sebuah buku yang membalas sejarah pengkhianatan Syiah terhadap Islam. Itu ada puluhan, bahkan ratusan kasus pengkhianatan, keruntuhan Islam dari zaman dulu, dari zaman khilafah sampai hari ini. Semua proses keruntuhan kejayaan Islam itu penyebabnya ada pengkhianatan dari orang-orang Syiah di dalam. Semuanya.
maka kita tidak pernah tahu apa isi kepalanya orang Syiah. Itu bahaya untuk dunia, dan bahayanya untuk Iran adalah, lihat, jadi Iran ini pun berbahaya karena mereka menyembunyikan senjata ini berbahaya untuk mereka, bumerang untuk mereka. Kenapa? Karena dunia, PBB bisa saja memperlakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada Irak dan Saddam Hussein dulu. Mereka bisa bilang bahwa, oh, Iran mereka memproduksi senjata pemusnah massal. Tidak ditemukan kapan, tapi mereka punya, maka kita serang invasi Iran. Akhirnya bisa jadi Iran akan meluluh lantak sama seperti Irak dulu. Nah, itu yang ditakutkan sama Iran. Maka itulah kenapa sampai Iran perlu untuk menunjukkan taringnya terlebih dahulu di hadapan dunia saat ini. Seperti itu kira-kira, ya. Nah, sebenarnya nanti kita akan membahas sampai proses shiftingnya tentang apa hubungannya ini dengan, apa untungnya dengan dunia Muslim, dunia Islam kita, dan apa untungnya dengan Palestina. Kenapa Palestina pada saat itu masih menjalin hubungan diplomatik dan dengan Iran? Mereka masih seringkali mensuplai senjata dari Iran dan dari Lebanon, yang notabene adalah negara-negara Syiah. Nanti alasannya ada. Artinya bahwa saya tidak mungkin bisa menjelaskan karena terlalu panjang, ya. Sejarah, artinya bahwa ini poinnya adalah dalam Al-Quran, justru orang Islam kita itu sangat perlu untuk mengetahui tentang isu geopolitik yang sedang terjadi di dunia saat ini, karena itu sangat berhubungan erat dengan kita. Nah, ini terakhir, meskipun meskipun sekarang lagi ramai tentang isu Iran dan Israel, tapi sekali lagi yang saya bilang di awal, Israel dan Iran ini tidak ada hubungannya dengan bela Palestina. Maka jangan sampai isu perang Iran-Israel ini membuat kita terdistraksi dari mata kita untuk Palestina, untuk Gaza. Jangan sampai isu yang terjadi perang bintang di atas orang-orang nuklir ini membuat kita sibuk dan kita lupa dengan apa yang terjadi di saudara-saudara kita di Gaza. Karena sampai hari ini Hamas masih terus menggempur balik orang-orang Israel. Israel masih berperang dengan Palestina, dengan Gaza, dan Hamas masih terus-menerus melakukan perjuangan untuk membebaskan Gaza sampai detik ini. Ya, jadi jangan sampai kita terdistraksi, fokus melihat perang Israel, dan kita lupa bahwa ada saudara kita yang sedang berjuang juga di sana, yaitu Gaza. Mungkin itu yang saya sampaikan sedikitnya. Saya kembalikan kepada MC. Oh ya. Baik, pertama Bapak Ibu perlu tahu bahwa betul tadi waktu sebelum tahun 48 negara Israel itu tidak ada, ya, sebelum tahun 48. Oke. Nah, dan sebelum khilafah Utsmani runtuh pun Palestina itu belum berbentuk negara, ya. Jadi Palestina itu adalah sebuah provinsi di bawah kekuasaan khilafah Turki Utsmani zaman itu, ya, sebelum peristiwa Nakba. Nah, menariknya seperti Bapak Ibu perlu tahu, setelah perang dunia selesai, setelah perang dingin selesai, ya, negara-negara Barat itu mereka membangun dua kekuatan dunia, ya, yang untuk menginisiasi kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Untuk melindungi kekuatan ekonomi mereka, orang-orang blok barat ini mereka membangun sebuah payung ekonomi besar yang bernama IMF, ya, atau World Bank. Kita tahu sekarang Bank Dunia. Untuk menggap perekonomian dunia, mereka membangun sebuah sistem ekonomi namanya World Bank. Dan sampai sekarang World Bank ini berhasil mencengkram negara-negara Islam dan seluruh dunia. Orang-orang Rothschild berada di sana untuk mencengkram perekonomian dunia. Tidak ada satupun negara yang tidak berhutang kepada World Bank hari ini. Bahkan Indonesia punya sekitar mungkin 5.000 atau 7.000 hutang pada World Bank, ya.
Itu kenapa sampai mereka begitu powerful. Dan ini dibangun setelah khilafah runtuh, ya, setelah perang dingin selesai, khilafah runtuh, orang-orang bloknya barat itu mereka punya pemikiran untuk membangun payung ekonomi bernama IMF untuk melakukan suaka ekonomi mereka. Dan mereka membangun sebuah payung politik untuk melindungi politik mereka yang bernamanya PBB, ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, untuk melindungi suaka politik mereka. Maka yang menjadi Dewan Keamanan PBB pun bukan orang-orang Islam tentu saja dong, orang-orang Barat. Nah, orang Islam ngapain? Sibuk berdebat tentang boleh kunut dan tidak boleh kunut, ya. Jadi orang-orang Islam terlalu sibuk mengurusi hal-hal ini sampai akhirnya tidak kepikiran untuk berpikir hal itu sampai hari ini. Nah, setelah khilafah runtuh, ya, negara Islam tadinya mereka berada pada satu payung bernama khilafah Turki Utsmani, dan di bawahnya ada provinsi-provinsi, ya, ada Palestina, ada Irak, ada Syam. Syam itu terdiri dari 4 negara: Lebanon, Yordan, Palestina, dan Suriah pada saat itu. Nah, setelah khilafah runtuh, semua wilayah-wilayah terpecah belah dan dipecah-pecah oleh Inggris secara dipaksa. Termasuk itu adalah Palestina. Setelah khilafah runtuh, nah, Palestina ini tidak milik siapapun pada saat itu. Sebelum dideklarasikan merdeka oleh Yasir Arafat. Sebelum dideklarasikan merdeka oleh Yasir Arafat pada zaman itu, ya, pada tahun 48, tahun 60, ya, sebelum deklarasi merdeka, Palestina ini memang tidak ada nomaden. Artinya dia negara di bawah kekuasaan orang-orang Turki Utsmani. Nah, setelah Turki Utsmani runtuh, kekuasaan itu dikembalikan ke negara-negara jajahan Turki Utsmani, di bawah Turki Utsmani, diberikan kepada Inggris. Dan Inggris ini orang-orang Rothschild, keluarga yang punya World Bank tadi. Mereka yang mendanai orang-orang Yahudi, ya, untuk supaya udah kalian dari seluruh dunia, kalian daripada nggak punya rumah, numpang di rumah orang, nih kita kasih dana puluhan juta bahkan ratusan miliar dolar untuk bangun sebuah negara di wilayah yang belum ada punya siapa-siapa itu. Mumpung belum jadi negara, udah kalian bangun di sana. Maka pada saat itulah peristiwa Nakba pertama terjadi. Peristiwa Nakba adalah di mana orang-orang Palestina itu diusir secara besar-besaran oleh penduduk Israel. Oleh orang-orang Yahudi yang tadinya mereka tuh nomaden, tidak dari mana, dari zaman ya Allah. Kalau kita mau tulis ke belakang dari Al-Quran itu, kalau kita lihat bagaimana peristiwa surat Al-A'raf, ketika Allah menjelaskan tentang bagaimana Fir'aun itu diusir, ya, Fir'aun memperbudak orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bangsa Israel terlebih dahulu. Jadi mereka ini pada dasarnya adalah bangsa, makanya ironisnya, kalau kita lihat Al-Quran, aslinya orang-orang Israel itu adalah bangsa budak yang diperbudak oleh orang-orang Mesir. Israel aslinya adalah bangsa budak, bukan bangsa yang ada di kuasa sekarang. Mereka bangsa budak. Setelah Fir'aun runtuh, Nabi Musa menarik mereka, ya, kalau dari perspektif Al-Quran, Nabi Musa menarik mereka dan mereka diangkat derajatnya oleh Allah sebagai bangsa yang terpilih, ya, seperti itu. Nah, tapi mereka lupa diri, maka Allah hukum mereka dalam Al-Quran banyak sekali. Tapi kisah tentang Bani Israel itu disebutkan sebanyak 183 kasus dalam Al-Quran. 183 kasus dalam Al-Quran. Ini adalah kasus terbanyak yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tarik ke belakang dalam Al-Quran, ini adalah bangsa-bangsa yang sejak awal bangsa budak yang tidak punya apa-apa. Mereka punya mental budak dan budak aslinya. Tapi kenapa mereka bisa sampai sekarang begitu berkuasa? Bukan mereka yang kuat, tapi Islam yang melemah. Bukan mereka yang kuat, tapi siapa yang melemah? Kita yang melemah. Persatuan kita dihancurkan dan sampai sekarang dibina-bobokan oleh tadi persatuan-persatuan semua negara-negara Islam. Kita bilang, kenapa negara Islam tidak berpikir? Tidak mungkin, karena setiap negara Islam punya kepentingan masing-masing. Untuk apa? Cuan. Tentu saja mereka memikirkan ekonomi negara mereka masing-masing. Maka kita berharap negara-negara Islam bersatu untuk menolong Palestina, mustahil, mustahil. Tidak mungkin, karena setiap negara punya kepentingan masing-masing. Seperti itu. Itu sedikit dari, karena kalau kita bahas secara Palestina Israel terlalu panjang. Cuma itu sedikit mungkin dari perspektif Al-Quran dan juga dari perspektif sejarah kenapa mereka bisa ada di sana. Yang tadinya mereka tidak ada,
Kenapa bisa ada di sana? Di situ awalnya runtuhnya Khilafah Utsmani, seluruh kekuasaan semua negara-negara di bawah Turki Utsmani diberikan kepada Inggris. Inggris mendanai orang-orang IMF tadi, World Bank mendanai orang-orang Yahudi untuk migrasi semua ke Palestina. Maka sampai hari ini mereka menjadi, nah ini yang paling terakhir, kita lupa. Jadi per dua minggu kemarin Israel menolak untuk pertama mereka menolak untuk kesepakatan dua negara. Tadinya kan dunia PBB mengusulkan kesepakatan two state, kesepakatan solusi dua negara. Artinya Palestina ini dibagi menjadi Israel dan Palestina. Dan Israel setuju, yang tidak setuju adalah orang-orang Palestina, dan kita Muslim tidak setuju. Tadinya kan begitu. Nah, per 2 minggu kemarin Israel itu mengajukan 2 undang-undang kepada parlemen Israel mereka, ya, untuk supaya lihat isi undang-undangnya. Pertama, mereka orang-orang Israel ini berhak untuk menduduki wilayah, saya lupa namanya, wilayah Juda dan Samaria. Ini adalah wilayah Juda Samaria. Ini wilayah yang disebutkan dalam Talmud mereka yang sekarang dikenal sebagai tepi barat. Jadi mereka mengajukan undang-undang yang berlandaskan kitab suci mereka. Kita harus mengklaim wilayah Juda dan Samaria, yaitu tepi barat, untuk negara Israel. Nah, apa bahayanya untuk kita? Saya bilang, karena kita terlalu fokus dengan hirup pikuk dunia, kita lupa bahwa Gaza sedang bahaya sekarang. Ini, kalau undang-undang ini goal, maka tentara IDF Israel punya hak otonom, punya hak politik untuk memberangus tepi barat, karena mereka itu undang-undang mereka untuk memberangus tepi barat, dan Islam Palestina betul-betul akan musnah, dan yang paling penting ada Al-Aqsa di sana yang akan ternoda. Kita terlalu fokus sama perang dunia dengan Israel Iran, kita lupa bahwa Palestina ini lagi genting masalah ini. Justru mereka memanfaatkan itu untuk menggolkan undang-undang ini. Ini bahaya untuk kita. Orang-orang Islam perlu tahu seperti itu. Jadi setiap seperti itu kita perlu untuk mengetahui hal tersebut. Jadi kita berdoa semoga Allah segera menurunkan pertolongan untuk saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza, dan untuk kaum muslimin seluruh dunia, untuk Allah berikan kesadaran agar supaya kita mau diberikan kesadaran untuk mau bersatu satu sama lain. Mungkin itu sedikit dari saya. Baik, terima kasih Prof.